Mengejutkan, respon Andrew Andika menanggapi pernyataan istrinya Tengku Dewi yang kerap menyindir sosok yang disebutnya toilet umum, diduga orang ketiga dalam biduk rumah tangganya dengan Andrew, di mana mengarah kepada sosok seorang artis yang diduga adalah Soraya Rashid. Curahan hati Dewi melalui siaran live di akun sosial medianya kemarin yang tampak sesekali mengeluh akibat terasa sesak dampak kondisi kehamilannya yang sudah 7 bulan. Kontras dengan kondisi Andrew yang tampak lincah berlaga di lapangan sepak bola bersama teman-temannya kemarin. Lantas, seperti apakah pernyataan Andrew Andika terkait aksi Dewi yang terus-menerus menyebut toilet umum dalam setiap live-nya di akun sosial media? Benarkah Dewi mengaku masih sering menangis bila memikirkan nasibnya yang kini tengah hamil, sementara sang suami pun happy-happy diduga dengan perempuan lain? Lantas, seperti apakah sikap Dr. Richard Lee yang pernah mengundang Tengku Dewi untuk menjadi pembicara dalam podcastnya atas perhara rumah tangga Dewi dengan Andrew? Seperti apa pula kesaksian Eva Anindita selaku sahabat atas sosok Tengku Dewi di tengah perhara rumah tangganya? Dan seperti apa pula kesaksian Angelati selaku sahabat Soraya Rashid atas perubahan sikap sahabatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, respon Andrew Andika ketika istrinya Tengku Dewi terus mencecar sosok yang disebutnya toilet umum yang diduga mengarah kepada artis Soraya Rashid. Hal ini pun menyeruak di tengah panasnya bahtera rumah tangga Tengku Dewi dengan Andrew yang disinyalir akibat hadirnya orang ketiga yang diduga Soraya Rashid. Bahkan viral di sosial media suara rekaman diduga Tengku Dewi saat menelpon Soraya Rashid, di mana Soraya pada saat itu mengakui bahwa Andrew tinggal di rumahnya. Hingga dalam siaran live-nya, Tengku Dewi mengaku bahwa ia tetap akan memaafkan sang suami, tetapi tetap enggan untuk melanjutkan pernikahannya dengan Andrew. Dikatakan Dewi bahwa maaf yang diberikannya kepada Andrew sebatas ia sebagai ayah dari anak-anaknya. Lantas, seperti apakah respon Andrew Andika atas sikap Dewi tersebut saat kemarin ditemui di lapangan bola ketika tengah berlaga bersama teman-temannya? Lalu apa makna di balik pernyataan dan juga ekspresi Andrew Andika di hadapan awak media kemarin? Ada niat balik lagi nggak Kak? Untuk sementara belum. Kalau Andrew tobat dimaafin nggak? Dimaafin iya, pasti dimaafin. Tapi maksudnya lebih kayak ya dia papanya Ishan aja. Tapi kalau untuk jadi pasangan lagi kayaknya enggak. Bang Andrew bentar, Bang Teddy. Doain aja yang terbaik. Tengku Dewi dalam siaran live-nya di akun sosial media pribadinya tersebut juga mengakui bahwa dirinya masih kerap menangis ketika meratapi apa yang telah terjadi dalam bahtera rumah tangganya. Ia pun tidak menduga tragedi yang membuatnya terpantik rasa sedih hingga ia pun menangis saat menyaksikan kisah sedih dalam film layar lebar yang pernah ditontonnya beberapa tahun lalu. Kini justru menimpa dirinya. Ya, mau tidak mau, Dewi kini harus menerima kenyataan bahwa suaminya diduga memiliki orang ketiga saat dirinya tengah hamil tua hingga harus pisah rumah. Kesedihan Dewi pun
juga merasuk kian dalam hingga membucahkan tangis dan dialami Dewi jika mendengar lagu-lagu yang bertemakan hubungan dua insan. Benarkah Tengku Dewi pun siap menggugat cerai Andrew? Seperti apa pula tanggapan Andrew Andika atas rintihan kalbu Dewi istrinya? Kak Andrew-nya masih di rumah kan? Enggak. Dia sekarang nggak tahu, kayaknya lagi di rumah manajernya deh. Selingkuh tuh watak obatnya cuma mati, ya nggak sih Kak? Ya nggak juga sih, ada juga tuh temen aku suaminya selingkuh tobat harus kuat, harus pegel, biasalah Bumil. Masih suka pengen nangis nggak ya? Masih lah. Bukan manusia kalau nggak nangis ya. Setengah dewa kali gue. Layangan putus versi real, aduh sedih banget. Aduh, kemarin aku denger lagunya lagi tuh di radio, tiba-tiba gue nangis dong. Padahal pas aku lagi nonton itu tuh kayak, ya Allah sedih banget gitu kan, kasihan banget tuh. Siapa yang namanya? Gue korbannya. Tuh kan, kalian kalau udah gini-giniin aku ntar aku sedih nih. Masih tinggal serumah enggak dong? Ini aku udah mulai nyicil pindah di rumah baru nih. Tapi rumahku yang lama dari sini tuh kayak cuma 5 menitan doang, beda klaster doang. Makanya buru-buru pengen pindah supaya dia ada tempat gitu, jangan ke rumah toilet umum. Sendiri itu rezekinya banyak, amin. Ya makanya harus jadi independen, perempuan independen. Sabar ya Kak, tetap semangat demi anak-anak. Iya dong, pastinya semangat. Kencengin jalur langitnya ya, insya Allah. I'm fine ya, aku baik-baik aja ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Kapan nikah lagi kakak ya? Elah, cerai aja belum. Hati-hati guys. Bang, tangkap aja dong. Sana. Mobilnya di sana, mobilnya tuh. Bang, sebentar aja bang. Gimana bang? Ya di sini aja nih, ada pagarnya nih. Nah, siap bang. Gimana bang Andrew? Gimana? Andrew, udah ada pembawa terima kasih dan terakhir seperti apa nih bang? Iya sama istri bang. Woi, kamera dong. Gimana bang? Sorry ya guys. Kita udah ketemu anak-anak Bang Andrew. Bang Andrew udah ketemu anak-anak. Bang udah berapa hari di rumah Soraya Bang Andrew? Awas. Ada 1 bulan Bang di rumahnya Soraya Bang. Bang Andrew itu awal mulai gimana sih Bang Andrew? Ketahuan Bang Andrew. Awal mula permasalahannya seperti apa? Minta doanya apa Bang Andrew? Minta doanya boleh. Maaf ya, thank you guys. Di tengah panasnya perara rumah tangga Tengku Dewi dengan Andrew Andika yang diduga akibat adanya orang ketiga yang juga selebriti. Dr. Richard Lee yang pernah mengundang Tengku Dewi bicara di podcastnya mengaku ikut merasakan derita yang dialami istri Andrew Andika. Dan menurut keterangan Dr. Richard Lee, ekspresi kesedihan mendalam Tengku Dewi yang terlihat pada podcastnya baru-baru ini pun ternyata terjadi apa adanya, tanpa disetting ataupun diarahkan. Tapi terjadi begitu saja sesuai dengan apa yang dirasakan Tengku Dewi. Mengalir apa adanya aja sih, mengalir apa adanya aja. Aku juga nggak ada briefing, nggak ada apa-apa. Aku pertama coba tanya dengan dia kayak gimana ceritanya, dia langsung nangis kan. Terus aku juga coba, oke, aku nggak langsung ke permasalahan deh, aku berputar dulu cerita tentang anaknya, cerita tentang keluarganya dulu, cerita tentang sosok seperti apa suaminya, lalu baru ke inti permasalahan. Tapi ternyata memang cukup menyakitkan ya, aku juga nggak bisa ngomong ya, cukup menyakitkan dan itu mengalir apa adanya. Butuh tempat curhat iya, dan juga tersakiti ya kalau menurutku ya, kesakitan yang mendalam dan tahu faktanya, apalagi ada keterlibatan artis wanita juga yang dia kenal juga gitu ya. Jadi ya aku pikir rasa tersakiti lah ya, seperti istri yang tersakiti karena suaminya selingkuh, kepergok selingkuh dengan wanita lain loh. Prahara rumah tangga Tengku Dewi dengan Andrew Andika yang diduga adanya orang ketiga mendorong Dr. Richard Lee pun memberikan dukungan penuh kepada Tengku Dewi yang kini tengah mengandung anak Andrew. Dukungan itu dalam bentuk materi dengan mendaulat Tengku Dewi sebagai salah seorang brand ambasador dari produk kecantikannya. Dr. Richard Lee mengaku tidak mendukung rencana perceraian Tengku Dewi dengan suaminya, tapi menguatkan Tengku Dewi yang dalam perhara rumah tangganya dinilai Dr. Richard Lee sebagai orang yang tersakiti.
korban dugaan perselingkuhan, agar berani bangkit, bicara soal situasi yang dialaminya, dan tegar menghadapi tantangan hidupnya berupa persoalan rumah tangganya, dan tetap maju terus untuk menatapi hidupnya, menjadi seorang ibu dan juga wanita tangguh, serta kuat, serta berdikari. Tapi, lanjut sang dokter, dukungannya pun tidak akan berarti jika Dewi sendiri tidak menyemangati dirinya sendiri dari dalam. Iya, ini menarik ya. Sebenarnya aku ngelihat fenomena seperti Tengku Dewi dan teman-teman yang lain itu banyak terjadi di masyarakat ya. Wanita yang disakiti, wanita yang diselingkuhin. Aku cuma pengen menanamkan value untuk wanita-wanita ini agar kuat ya. Jangan terus-terusan sudah tahu tersakitin, sudah tahu diselingkuhin, sudah tahu dipukulin, masih minta dipukulin terus, kan menurutku nggak pas seperti itu ya. Ada saatnya kita speak up, ada saatnya kita berontak, ada saatnya kita bilang itu untuk stop, berhenti ya. Makanya itu aku mendukung untuk orang-orang yang tersakiti, salah satunya Tengku Dewi ya. Bukan mendukung perceraiannya, bukan mendukung konfliknya, tapi memberikan value, memberikan kekuatan untuk dia. Bagaimanapun juga kan orang yang bermasalah ini pasti butuh dana, butuh support ya dari luar dan dari dalam. Aku coba memberikan itu, terus tegar, terus kuat Tengku Dewi. Aku juga mendoakan yang terbaik untuk kamu. Apapun itu jalannya, kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri. Aku coba bantu memberikan media, memberikan ruangan untuk kamu bercerita. Aku juga coba memberikan bantuan juga secara bisnis. Dia juga ada rencana mau buka bisnis, ada mau kerja sampingan, mau live juga di TikTok, mau jual produkku juga. Aku coba support sih. Karena bagaimanapun kan orang yang tersakitin, orang yang lagi mau dalam proses bercerai, ataupun juga ya sekarang kan ada kebutuhan dan lain sebagainya, pasti butuh kesibukan dan juga butuh dana, dan aku coba membantu untuk fasilitasi itu. Tapi sekali lagi bukan hanya dari aku, tapi itu semuanya butuh dari dalam diri kamu sendiri. Geger, respon Andrew Andika dikala Tengku Dewi terus menyecar sosok toilet umum yang diduga mengarah kepada Soraya Rashid. Lantas, seperti apakah sosok Tengku Dewi di mata sahabatnya Eva Anindita dalam menghadapi perkara rumah tangganya dengan Andrew Andika? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Prahara dugaan adanya orang ketiga dalam biduk rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika mendapat bocoran mengejutkan dari sahabat Tengku Dewi, Eva Anindita. Eva menduga Dewi dan Andrew sudah pisah rumah untuk sementara karena emosi mereka pun cukup tinggi. Memang butuh waktu untuk menurunkan lagi tensi emosi tersebut. Namun, Eva salut dengan sosok sahabatnya Tengku Dewi yang di matanya sangatlah kuat. Responnya terhadap perkara rumah tangga diduga akibat adanya orang ketiga. Menurut Eva masih elegan dan tidak berlebihan. Di mata Eva, hal itu pun sangat baik untuk emosional Dewi yang kini tengah hamil 7 bulan. Emosi Dewi saat ini pun lebih ia luapkan pada pekerjaan mencari uang demi menghidupi dirinya dan juga anak-anaknya. Sebagai sahabat, Eva pun turut prihatin dengan apa yang menimpa rumah tangga sahabatnya ini. Sehat, kalau dia suaranya kuat, sehat, masih kerja gitu. Ya masih kerja, dia orang itu sangat produktif sekali. Jadi juga dia pekerja keras gitu. Jadi ya semoga bisa terus menjalani hidup dengan tawakal aja sih. Sekarang usia kehamilannya berapa? Kayaknya 7 bulan ya. Mungkin kalau pas lagi emosi kan ada rasa cukup ya gitu, nggak maksudnya memberikan memberikan waktu atau kesabaran gitu. Cuman yang aku bilang kalau misalkan
boleh nggak ngapa-ngapain dulu, emosinya dikeluarin aja dulu, tapi jangan ngapa-ngapain dulu, jangan ngambil langkah-langkah dulu. Cuma kan nggak tahu ya orang. Tapi mereka masih tinggal bareng nggak sih? Aku nggak tahu, tapi kalau misalkan dilihat dari dari sosial media sih kayaknya udah enggak ya. Mungkin lagi ada timing untuk ini ya, timing untuk sama-sama introspeksi diri. Aku salut sama dia masih elegan, masih sabar gitu. Kadang aku bilang, "Wih, kalau gue jadi lo sih gue udah ngamuk ya, udah tantrum gue," gitu. Tapi kan maksudnya cara dia menghandle ini, cara bicara dia kepada orang tertuju juga masih gimana ya, enggak ya. Dia juga ngurus suami, jadi menurut aku udah deh, Wih, lo nggak ada salah, ini memang ujian aja. Pokoknya buat aku tuh dua-duanya baik, Andrew baik, Dewi baik ya. Setahu aku Andrew tuh sebagai suami yang baik kok, dia sebagai ayah yang baik, dia bertanggung jawab, dia family man, dia ngurus anak segala macam, sama istri sayang. Cuman kalau ujian orang beda-beda ya, gitu. Ujian dari luar. Iya pastilah ya gitu, maksudnya terjadi pada orang terdekat dan bukan sesuatu yang untuk mudah untuk dijalanin tuh, jadi berat. Tapi dia cerita gitu sempat shock banget. Iya pastilah ya. Ya kalau sama perempuan pasti maksudnya nggak akan nyangka terjadi gitu kan ya. Walaupun ya endingnya gimana kita kan belum tahu, doain aja sih yang terbaik. Maksudnya kadang ada netizen yang kita harus gimana nih, harus belain apa gimana. Menurut aku sih nggak. Sebenarnya orang kan bicara di sosial media itu kan biasanya karena untuk sharing juga sebagai seorang perempuan gimana mengalami hal yang sama, terus untuk memvalidasi emosi juga. Apalagi kan lagi hamil begini ya, kalau misalkan disimpan mungkin bisa pecah pembuluh darah ya Mbak ya. Jadi lebih baik mungkin ya sharing untuk memvalidasi emosi. Jadi menurut aku sih ya sebagai netizen berempati aja, nggak usah yang terlalu berlebihan gimana. Lebih ke support woman aja sih. Kalau ada orang yang cerita, aku sih nggak pernah ngejudge ya, baik itu misalkan istrinya atau suaminya, karena itu bukan hak kita ya, apalagi masalah rumah tangga gitu. Mau keputusan yang diambil bagaimana, sebagai teman kita dukung aja sih, gitu, mendukung yang terbaik. Tak disangka, Tengku Dewi, istri Andrew Andika, merupakan sosok yang kuat di mata sahabatnya Eva Anindita. Lantas, seperti apa pengakuan sahabat Soraya Rashid terkait kabar dugaan perselingkuhan Soraya dengan Andrew Andika? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Doni Damara. Ayo, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mengejutkan, pengakuan Angelati sahabat Soraya Rashid ketika menyoroti kabar dugaan perselingkuhan Soraya dengan Andrew Andika. Sebagai sahabat, Angelati pun menilai bahwa sosok Soraya Rashid memang memiliki daya pikat yang tinggi di mata para lelaki karena dari cara bicaranya yang terkesan manja, perhatian, dilengkapi lagi oleh penampilan fisiknya yang seksi dan menggoda, yang menurutnya mengundang kaum Adam terpikat padanya. Karena itulah, ia pun tidak heran kalau Soraya termasuk sosok yang mudah berbaur, terutama dengan para kru di lokasi syuting tempatnya bekerja. Namun, Angelati merasa kecewa karena Soraya tidak meresponnya ketika bertanya tentang kabar yang heboh pada saat ini. Seperti apa Angelati ketika menyoroti kabar perselingkuhan ini? Benarkah menurutnya adalah tidak etis jika perempuan mendekati laki-laki, apalagi sudah menjadi suami orang lain? Kalau as a temen orangnya jujur ya, karena aku deket sama dia lumayan. Orangnya 1 asik, 2 orangnya care, terus 3 memang gaya bicaranya itu ngomongnya kayak manja-manja gemes gitu ya. Mungkin itu yang membuat para pria-pria ini juga suka gitu sama dia. Dia kan omongannya tuh nggak angkuh gitu loh, yang kayak hai sayang gimana gini-gini. Mungkin very friendly, lovely gitu ya. Mungkin ya
salah satu karakter dia yang membuat para cowok-cowok ini juga jatuh hati ya sama dia ya. Menurut aku, dari pandangan aku seperti itu. Dan juga dia punya sex appeal yang tinggi gitu kan. Memang orangnya seksi gitu kan, memang orangnya eksotis gitu. Jadi apalagi kalau aku rasa kayak kelas-kelas bule-bule gitu, kalau lihat dia mah udah pasti naksir punya lah. Apalagi dengan gaya tutur bahasanya dia yang lemah lembut gitu kan, yang manja gitu. Orangnya gitu sih, kalau orang bilang dia angkuh ketus gitu malah enggak. Kayak sama kru-kru TV juga, sama semuanya juga orangnya fine-fine aja gitu. Ataukah karena karakternya dia yang very humble itu, atau very manja itu, gemes gitu. Mungkin yang itu ya yang membuat cowok-cowok pada jatuh hati. Kaget lah, aku kaget. 1, aku dikasih tahu temen wartawan. 2, aku salah sangka, aku pikir temen aku ini yang cowok, ternyata yang cewek gitu. Terus hah, oh gitu. Kasusnya apa nih gitu. Terus aku langsung cross check dong, aku tipe temen yang cross check lah. Kok nggak direspon gitu. Jadi kan psikologis orang kita bisa lihat ya, kalau sesuatu terjadi kita nanya dia nggak respon, wah ini kayaknya agak serius nih gitu. Terus kok profile picture-nya jadi hitam gitu. Aku cuma tanya sih, kamu kenapa gitu loh. Harus kok pada orang-orang nanyain kamu di aku gitu. Terus nggak ada respon sampai sekarang. Padahal terakhir itu kita ada kontak-kontakan, ngomong masalah jodoh, masalah mau nikah, nggak jadi, putus. Terus aku bilangnya ya udah ntar cariin jodoh dong, dia bilang kayak gitu. Aku pikir bener-bener single, mana tahu kok ada selentingan sekarang katanya berhubungan udah lama sama suami orang atau apa, aku nggak ngerti sih. Temenannya tuh nggak sedalam itu sampai tahu banget dia itu sama siapa, terus dia kenapa, terus dia pacaran nggak sama suami orang, atau sama single, atau sama bule, atau sama siapapun lah. Aku nggak sedetail itu karena benar-benar cuma profesional teman kerja. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.